Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Cynthia Bella dengan NPM 24782040. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi Prodi Teknologi Rekayasa Internet. Pada video hands-on kali ini terkait mata kuliah Jaringan Komputer 2 pada lab 3.3.12 paket tracer VLAN configuration. Kita akan membahas pada lab ini ya, serta mengerjakan ya. Nah, pada lab sebelumnya kan kita mempelajari bagaimana broadcast bekerja dalam VLAN. Nah, di lab ini kita akan fokus pada bagaimana cara membuat VLAN. Nah, menamainya dan mengassign ya port ke dalam VLAN yang sesuai. Tujuan dari praktikum ini, teman-teman, pada lab ini itu yang pertama memeriksa konfigurasi VLAN default. Yang kedua, tujuannya itu membuat dan menamai VLAN baru sesuai kebutuhan. Yang ketiga, mengassign port fisik ke VLAN tertentu. Lalu yang keempat, tujuannya mengkonfigurasi VLAN voice untuk IP PON. Yang terakhir, tujuannya itu memahami mengapa konektivitas itu bisa hilang setelah VLAN dikonfigurasikan. Sini kita masuk pada labnya. Kita beri nama Claudia. Oke. Di sini ada activity ya. Dan di sini ada addressing table, aktivitas dari partnya itu ada 3 ya. Verify the default VLAN configuration, lalu configure VLAN, dan part 3 assign VLAN to port. Tujuannya ada backgroundnya tersendiri ya. Dan pada part pertama kita di sini lihat ya gambaran topologinya. Pada topologi ini terdapat 3 switch 1, switch 2, switch 3, dan 6 PC ya, ada 6 PC yang digunakan untuk menguji konektivitas. PC dibagi menjadi 3 VLAN ya di sini. Ada VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Di VLAN 10 itu faculty atau staff ya, PC 1 dan PC 4, PC 1 dan PC 4. Nah, VLAN 20 itu student di PC 2 dan PC 5. Pada VLAN 30 itu guest PC 3 dan PC 6. Nah, selain itu terdapat VLAN tambahan, VLAN 99, yaitu manajemen dan natif ya. Dan VLAN 150 itu voice untuk traffic IP PON-nya. Nah, bagian 1 di sini verifikasi konfigurasi VLAN default. Nah, step pertama di sini melihat VLAN yang ada, display the current VLANs. Pertama, kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke switch 1. Lalu di sini, teman-teman, enable, kita akan melihat ya, show. Kita ketikkan perintah show VLAN brief. Di sini terlihat bahwa semua port serta default itu berada di VLAN 1 ya. Di sini VLAN 1. VLAN lain itu belum dibuat ya. Kita masuk ke bagian 2, step 2. Maksudnya verifikasi konektivitas. Sebelum kita mulai VLAN, kita ping nih. Kita PC 1 bisa ping ke PC 4. Kita coba ya ping PC 1 ke PC 4. Jadi PC 1 ke PC 4 berarti ini. Kita coba, harusnya itu tidak bisa berhasil ya. Command prompt ping. Ini berhasil. Namun PC dari jaringan yang berbeda itu tidak dapat ping satu sama karena subnet masknya berbeda.
ini PC1 ke PC4 kan dia di VLAN yang sama ya, maksudnya kenapa dia bisa berhasil. Coba dari PC1 ke PC3, itu kan jelas VLAN-nya berbeda. Kita coba nah dia tidak bisa karena VLAN-nya berbeda. Tadi bisa karena dia masih di satu jaringan yang sama. Jadi ini RTO. Oke. Nah, di sini di bagian mana kita tadi? Step 2 ya. Step 2 ini terdapat pertanyaan ya. Terdapat pertanyaan, apa manfaat VLAN bagi jaringan? Nah, jawabannya, VLAN itu membantu mengkelompokkan perangkat secara logis, meningkatkan keamanan, lalu mengurangi broadcast domain, serta mempermudah administrasi dan manajemen jaringan. Kita lanjut ke part 2, membuat VLAN ya. Step pertama di sini kita akan membuat dan menamai VLAN S1. Kita akan masuk ke mode konfigurasi dan buat VLAN ya sesuai tabel. Nah, di sini kita di step 1 ya. Kita ke S1. Di sini kita config terminal. Lalu kita buat VLAN 10. Di sini namanya faculty atau staff. Kita copy aja. Langsung kita paste enter. Di sini kok komplit persentasenya nambah 5%, progress. Nah, kita lakukan hal yang sama ke VLAN 20, VLAN 30 ya. Jadi kita ke S1 itu masih tetap kita namain aja ya. Sekarang exit. Bisa sih langsung. Ini di film kan. Jadi di sini kita ganti 20. 20 kita ganti jadi student. Harus sama persis ya biar presentasenya nambah. Name nah, nambah 9%. Kita ke VLAN 30, name with default. Spasi paste. Kita lakukan yang sama ke VLAN 99. Udah mau azan maghrib ya teman-teman. VLAN 99, jadi kita percepat. Ini nambah jadi 18%. Baru kita ke VLAN 150. 150 name voice. Oke, 22%. Baru kita exit, kita end. Show VLAN brief untuk melihat daftar VLAN ya. Nah, di sini udah aktif ya, VLAN 10, VLAN 20 yang udah kita namain, VLAN 30, VLAN 99, 150 ya.
di sini terdapat pertanyaan ya. Perintah apa yang hanya menampilkan nama VLAN, status, dan port yang terkait? Jawabannya itu show VLAN brief yang kita lakukan sekarang ini. Kita lanjut di step 3. Nah, di step 3 itu katanya gunakan perintah yang sama untuk kedua switch agar semua switch itu memiliki VLAN yang konsisten. Jadi di switch 2 juga kita lakukan hal yang sama seperti tadi di switch 1. Enable conf terminal, kita masuk VLAN 10 dulu. VLAN 10 kita namain name faculty VLAN 20 name student. VLAN 30 kita namain name cluster. Kita lakukan lagi VLAN 99 dot name udah. Sekarang VLAN 150 name voice. Dan kita cek show VLAN brief. Nah, di sini udah ya VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 99 dan VLAN 150 aktif. Jadi tidak hanya VLAN satu aja yang ada. Oke, teman-teman. Kita masuk pada step 4. Di sini cuman verifikasi ya, VLAN configuration. Kita udah show ini masuk step 4. Kita lakukan hal yang sama ke switch 3. Kita ulangi and terminal VLAN 10 VLAN 10 kita percepat ya, udah mau azan maghrib. Student kita ulangin pokoknya, sabar. Name oke, VLAN 30 name. Di sini udah 58% ya. Sekarang VLAN 99 name
Oke, sekarang VLAN 150 name, oke, and show VLAN brief. Nah, di sini ada juga tidak hanya ada VLAN 1, ada VLAN 10, 20, 30, 99 dan 150 yang udah kita namain juga ya. Oke, kita lanjut di part ketiga, assign VLAN to port. Di step pertama ini kita akan mengkonfigurasi VLAN pada S2. Nah, untuk memberikan port ke VLAN, kita itu ubah port menjadi mode akses dan assign VLAN. Di sini kita contohin pada VLAN 10. Kita buka aja di S2. Di sini kita config terminal dulu ya. Config terminal, lalu perintahnya interface F0 size 11. Lalu switch port mode akses lalu switch modenya dihapus, switch akses VLAN 10, enter. Kita ulangin ya. INT ini untuk VLAN 20 dia 18, VLAN 20, switch mode dulu, switch mode akses baru 20. Nah, kita lakukan lagi INT di sini VLAN 30 006 lalu switch mode akses di sini VLAN 30. Udah ya. Ini udah dari S2. Di step kedua ini kita mau konfigurasi VLAN pada S3. Kan di step pertama dia di S2 ya. Sebentar. Di sini kita bentar ya teman-teman, di azan ya.
Kita lakukan hal sama di switch 3 ya. Oke, udah ya, kita udah di S3, udah kita taruh, udah kita aktifkan ya assign-nya. Nah, di step 3 ini pada port F0/11 S3 itu terdapat IP PON dan PC4. Nah, karena port ini membawa dua jenis traffic data VLAN 10 dan VLAN 150, maka konfigurasi port menjadi kita di sini itu interface 0/11. Kita buka di S2. Di S2 ya, kita ke S2. Sebentar, kita ke S3. Di sini exit dulu. /11 MLS cos trust switch port voice VLAN 150 ya tadi, 150. Nah, kompresi di sini udah 100% ya. Nah, komen MLS cos ini teman-teman, MLS cos trust cos itu digunakan untuk cos agar suara tetap jernih. Kita coba ya tadi pingnya. Di PC1 tadi kan ping kita udah ping ya, coba ya dari PC1 ke PC4. Sekarang kita coba tunggu. Nah, awalnya kan berhasil ya, di sini berhasil ya. Nah, kenapa di sini tidak berhasil? Penjelasannya, nah di sini di lab kan menunjukkan bahwa ping itu gagal. Nah, meskipun port-port sudah berada di VLAN yang sama, yang benar ya, tran itu antara switch itu belum dikonfigurasi. Nah, pada output show VLAN brief terlihat bahwa giga 0/1 itu masih berada di VLAN 1 kan, tadi kita udah show interface brief, show VLAN brief. Nah, link trunk yang menghubungkan switch harus menggunakan mode trunk agar semua VLAN itu bisa melewati antar switch. Inilah penyebabnya PC di VLAN 10 pada switch lain itu tidak bisa berkomunikasi. Di sini ada question ya, pertanyaan.
kita bisa, kalau misalnya kalian mau lihat ya, dia masih di VLAN 1. Di sini terdapat pertanyaan, apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jawabannya konfigurasi trunking pada semua link agar switch itu, misal interface giga 0/1, terus dibuat switch port model trunk, lalu dilanjutkan dengan switch port trunk native VLAN 99, lalu switch trunk allowed VLAN 10, 20, 30, 99, dan 150. Nah, dengan trunk itu diaktifkan, VLAN itu dapat melewati antar switch dan konektivitas antar port itu dalam VLAN itu sama akan pulih. Cek result di sini kita udah selesaikan ya apa yang disuruh dari apa ketentuan dari lab ini. Nah, teman-teman, itulah ya praktikum kita pada lab 3.3.12 pakai tracer VLAN configuration. Dalam lab ini kita belajar yang pertama itu struktur VLAN default dan bagaimana cara membuat VLAN baru. Lalu yang kedua, cara memberikan nama VLAN. Yang ketiga itu mengassign port ke VLAN tertentu. Yang lalu dilanjutkan dengan cara mengkonfigurasi voice VLAN dengan IP PON. Dan yang yang kelima ya, pentingnya konfigurasi trunk agar VLAN dapat berjalan antar switch. Lalu yang terakhir, mengapa ping dapat gagal meskipun VLAN sudah benar. Nah, itulah ya praktikum kita. Saya rasa cukup dari penjelasan saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.